Oke, di video kali ini gue pengen buat video review jujur mengenai kedua handphone yang sama tapi beda. Beda tapi sama. Satu pabrikan tapi sekarang udah beda kasta. Yang satu masih still in the flagship ya. Yang satunya lagi udah mantan flagship. Dan bahkan handphone-handphone entry level udah jauh lebih baik ketimbang mantan flagship Apple yang satu ini. Oke, di video kali ini gue bakal buat conclusion sebenarnya worth it nggak sih beli iPhone di atas 10 juta dan harus nggak sih kita beli HP semahal itu, bahkan lebih mahal daripada harga motor untuk varian resminya dengan gigabyte tertinggi. Video ini berdasarkan experience gue dan video ini berdasarkan riset kecil-kecilan gue. Gue make antara iPhone 7 biasa, 7 Plus, gue make antara iPhone 14 Pro Max dengan iPhone 15 Pro. Jadi cukup akurat ya dengan penggunaan yang ada yang biasa aja, ada yang berat banget. Gue sama ratakan lah untuk dari sisi riset gue mengenai konten ini. Oke. Yang pertama adalah kalau budget lu ngepas kayak lu cuman mampu beli iPhone yang 1 juta 2 juta, gue ambil yang paling rendah aja deh. Kalau tengah-tengahnya kayak iPhone XR, iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 itu udah pasti lu bisa ngira-ngira sendiri lah. Untuk iPhone yang paling murah, baterai apakah masih bisa awet? Bisa dong. Kayak gue nih, ini baterai masih cukup awet padahal HP-nya tua. Tapi ada tipsnya nih, lu pilih yang varian plus. Contoh kayak lu mampunya beli, lu ada kepikiran aku pengen beli iPhone 6 nih, ambil yang varian 6 Plus-nya. Aku pengen beli iPhone 6s nih, ambil varian iPhone 6s Plus-nya. Dan apakah baterainya bisa irit untuk varian plus-plusan yang versi jadul? Tentu bisa. Kayak gua ini irit banget. Untuk pemakaian normal sehari itu bisa sekali ngecas. Ini gua kasih lihat buktinya ya. Ini gua pakai iPhone seri 7 yang varian plus 7 Plus dengan baterai health-nya masih 100%. Ini lu bisa lihat gue intens pakai YouTube ya. YouTube gue intens, terus gue kadang coba-coba kamera. YouTube gue nonton video sampai 20-30 menit per video. Gue kayak nonton film lah pakai HP ini. Dan itu gue ngerasa nyaman banget. Dan gila. Baterainya itu sekali ngecas buat entertain tipis-tipis nih masih bisa banget. Dan gue rasa ini cukup awet ya. Untuk kamera gimana? Kamera seharusnya lu juga harus sadar diri. Ini udah jadi mantan flagship, ini bukan flagship. Kalau lu mampunya kayak 1 juta 2 juta, berarti ada keterbatasan yang bakal lu alamin di handphone lu ya kan. Itu udah hal yang mutlak ya. Lu mau beli HP apapun itu, merek apapun itu, kalau udah mantan flagship, pasti sesuatu hal tuh udah terlimitasi. Lu bukan dapat yang paling mentok-mentoknya gitu, bukan spek mentok gitu. Udah bukan spek rata kanan lagi gitu. Nah, kalau buat menu-menu kamera yang ada di iPhone, ini jelas kalau kita bandingkan dengan Android harga 1 juta 2 juta, jauh lebih berwarna. Pilihan settingan menu kamera di Android, feature-nya jauh lebih banyak Android. Tapi kalau lo pilih iPhone, selalu gue bilang, as always, kayaknya sampai lo bosen. Kalau lo just butuh untuk video recording, iPhone is still the best. Gue bisa adu kamera iPhone yang harga 1 juta 2 juta dengan Android yang harga 3 juta 4 juta. Gue berani adu iPhone 1 juta 2 juta lebih jos daripada Android yang harga 4 juta 5 juta. Dan itu sendiri gue alamin, gue coba adu sama HP yang bekas gue review, sama HP teman-teman gue, berdasarkan riset kecil-kecilan gue. Jadi kalau untuk experience total gue mengenai handphone iPhone harga 1 juta 2 juta, apakah ada titik worth it ya? Worth it. Kalau sekiranya lo pakai handphone dengan pemakaian yang benar-benar simple parah, kayak lo butuh HP tuh buat cuman balas chat atau buat sosial media tipis-tipis kalau lo lagi gabut, dan nonton YouTube itu bukan keseharusan ya. Lo punya handphone tuh bukan buat nonton YouTube full. Dan menurut gue 7 Plus enak banget. Lalu kita coba switch ke iPhone yang harganya di atas 10 juta. Oke. Gue pakai contoh iPhone 14 Pro Max, bukan berarti titik opini gue tertumpu pada seri 14 Pro Max ini. Ini bisa jadi lo pilihannya kayak 12 Pro, 13 Pro, ya 14 Pro, 15 Pro. Intinya iPhone yang di atas 10 juta lah. Representasi gue tuh iPhone yang di atas 10 juta. Apakah worth it? By the way, lo jangan salfok ya sama iPhone gue kenapa polos. Gue juga lagi nyoba case yang murah meriah. Gue beli case yang di TikTok 10.000, gue lagi coba pakai. Gue pengen nyoba pakai seminggu, nanti ada video review singkat ya. Anjay. Apa ya gue jadiin video sekarang, karena gue bener-bener pengen maksimalin kinerja handphone ini. Gue lagi coba riset kecil-kecilan terhadap HP yang sering banget gue pakai, iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro. Gue lagi coba riset kecil-kecilan biar gak cuma bacot dong video gue. Jadi memang gue lagi push, dan beberapa belakangan ini cukup banyak video yang gue upload cukup intens ya. Nanti gue coba jelasin, coba lo tonton dulu deh. Nah, untuk orang yang punya budget lebih, punya orang yang bisa dibilang mampu lah, gue beli HP 10 juta kayak gak terlalu berasa gitu, kayak geli-geli doang gitu ngeluarin budget 10 juta untuk sebuah handphone. Kira-kira karakter mana sih yang cocok buat beli iPhone yang harga di atas 10 juta? Gini. Kalau sekiranya lu kayak cuman scrolling gini-gini, slide-slide, lu kadang kayak cuman balas WA, lu kadang kayak cuman browsing tipis-tipis, lebih banyak kayak
ngeliat tobrut-tobrut di IG, di TikTok, kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitu tuh sepele sama HP ini. Kalau sekiranya lu beli handphone cuman pengen dynamic island-nya ya, lu udah gengsi banget pakai yang Pony ya. Even di tahun 2024 masih ada loh orang pakai yang home button. Lah, banyak orang juga yang pakai Pony tuh gengsi, kayak udah kelihatan tua gitu. Akhirnya beli yang dynamic island. Kalau tipikal orang kayak gitu, gue nggak bisa salahkan ya. Gue nggak bisa bikin kategorinya apakah worth it atau tidak untuk mereka karena duit mereka. Tapi kalau sekiranya lu udah spend di atas 10 juta, lu harus perhitungan juga. Apakah kamera ini kepake atau tidak? Kalau lu bukan mikirin gengsi ya, dari sisi look gengsi dan kemewahan, lux dan lain-lain gitulah. Kalau ngomongin kamera, sebenarnya karakter Android yang harga di atas 10 juta banyak yang lebih jos loh daripada iPhone ya. iPhone 14 Pro, 15 Pro banyak Android yang the next level lah kameranya. Nah, kalau untuk pemakaian berat gimana? Balik lagi, sebenarnya Android di atas 10 juta lebih gila lagi untuk performanya. Tapi gimana ya? Kalau seandainya lu bandingkan antara Android dengan iOS, itu kedua HP yang berbeda, nggak bisa dijadi satu. Itu satu kesatuan yang berbeda. Platformnya tuh beda. Jadi berbagai macam apps itu kadang bener-bener comfortnya tuh di iPhone ya. Berbagai macam apps juga ada yang lebih enaknya di Android. Intinya lu beli iPhone di atas 10 juta itu worth it gak? Jawabannya enggak. Kalau lu nggak make secara hardcore ya. Kalau lu make secara hardcore itu worth it. Nih gue coba kasih contoh ya. Lu bisa lihat nih gue lagi di Capcut ya. Gue lagi di Capcut dan lu tahu kan belakangan ini gue upload video sehari 3 kali. Di atas jam 12 siang, jam 5-an atau maghrib, abis itu tengah malam ini kan, sekarang agak malam gini. Itu karena gue lagi riset kecil-kecilan terhadap handphone yang gue lagi pakai. Gue coba push, karena gue bukan anak gaming. Jadi gue cara nge-push handphone yang lagi gue pakai ya gue buat konten sebanyak-banyak ya. Entah mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan ini. Karena gue lagi riset kecil-kecilan. Karena gue lagi megang iPhone 14 Pro dan 15 Pro. Perbedaannya apa? Sekarang gue baru ngerasain iPhone 14 Pro berasa sedikit lebih lemot ya, dan lebih panas karena gue pakai cukup hardcore. Dan lo bisa lihat baterai health gue berkurang dari 90% jadi 80% dalam penggunaan 1 bulan lebih aja. Sadis ya, dalam penggunaan 1 bulan hampir 2 bulan, baru 1 bulanan gitu, baterai health gue berkurang 1% karena saking hardcore gue pakai handphone ini. Nah, yang gue rasakan terhadap handphone ini, tadinya sebelum gue coba pakai hardcore, gue nggak ngerasa perbedaan. Dan lu bisa coba flashback video-video gue bilang iPhone 14 Pro ini jauh lebih worth it daripada 15 Pro. Lu nggak perlu upgrade lah ke 15 Pro bla bla bla. 14 Pro ini juga udah overkill chipset dan lain-lain. Tapi setelah gue pakai cukup hardcore ya, cukup berat banget gue pakai, gue ngedit bisa 5 atau 6 video sampai panas banget ini HP. Gue ngerasa iPhone 14 Pro ini lebih lemot daripada 15 Pro gue. Jadi intinya kesimpulan dari video pendek ini, kalau lu pemakaian yang ringan-ringan aja, iPhone 1 juta 2 juta ya bakal cukup-cukup aja buat lu. Tapi kalau lu pemakaian yang berat ya, HP murah itu tidak worth it sama sekali buat kalian. Jadi sesuaikan dengan fungsi. Kalau lu ada budget di atas 10 juta, apakah worth it? Ya kalau lu pemakaian berat untuk penggunaan sebuah smartphone, saran gue lu jangan beli yang murah-murah karena bakal buang-buang duit. Beli yang sekaligus bagus. Tapi semuanya balik lagi sesuai kebutuhan.